Epilogi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan bahu lawean pada diri Sedayu. Mereka percaya ada makhluk yang menguasai tubuh Sedayu dan akan membunuh siapa saja yang mencintainya. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Pagi masih buta saat Nyai Sumirah mulai menyalakan api di dalam tungku tanah liat untuk menjerang air. Terdengar kokok ayam jago bersahut-sahutan menanti kemunculan sang surya. "Kita jadi ke rumah Mbak Yu Sedayu pagi-pagi, Mbok?" tanya Said yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Ia menguap berkali-kali. Matanya tampak merah akibat tak tidur semalaman. "Iya, aku mengkhawatirkan keadaan Mbak Yu mulai," ujar Nyai Sumirah. Ia teringat lagi percakapan mereka dengan Sedayu sebelum perempuan itu berangkat ke makam kemarin siang. "Simbok dan Said pulang saja, jangan khawatirkan aku hanya ingin sendiri," ujar Sedayu kala itu. Meski mata perempuan itu memerah dan sembab karena terlalu lama menangisi kematian sang suami, namun nada suara Sedayu sangat tegar. Ia tak ingin dikasihani. Mungkin ia memang lelah dikasihani. "Tapi kamu sedang dalam keadaan berduka, Nduk. Kami tak ingin kamu sendirian di rumah ini. Mungkin ada baiknya bila kami menginap di sini, atau kamu yang ikut ke rumah Simbok saja," bujuk Nyai Sumirah. "Iya Mbak Yu, lebih baik Mbak Yu ikut ke rumah Simbok saja," ujar Said. "Tidak, aku ingin sendiri. Kalian pulanglah saja," jawab Sedayu tegas. Dengan sangat terpaksa, mereka menuruti permintaan Sedayu. Namun, Nyai Sumirah tetap menegaskan bahwa keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mereka akan menengok Sedayu. Sedayu pun menerima syarat itu tanpa membantah. Nyai Sumirah mengajak Said untuk sarapan, lalu menyiapkan makanan dalam rantang aluminium untuk Sedayu. Tak lama kemudian, mereka pun mencari dokar untuk mengantar mereka ke rumah Sedayu. Rumah Sedayu masih tertutup rapat saat mereka tiba. Tirai-tirai pada jendela pun belum disibakkan. Pintunya masih terkunci dari dalam. Tak terdengar suara apapun dalam rumah. Padahal biasanya Sedayu selalu sudah bangun saat subuh. Nyai Sumirah pun mengetuk pintu sambil memanggil nama Sedayu. Beberapa detik kemudian, Sedayu membukakan pintu untuk mereka. Raut wajah perempuan itu begitu pucat. Rambutnya dibiarkan tergerai, kusut masai di punggungnya. Nyai Sumirah memeluk sang putri untuk beberapa saat. Air mata menggenangi pelupuk mata perempuan parubaya itu. Entah mengapa, Sedayu malah tampak tenang dan tegar. Ia hanya murung, namun sama sekali tak meneteskan air mata. "Jadi apa rencanamu selanjutnya, Nduk? Mau tetap tinggal di rumah ini? Atau
kembali tinggal bersama Simbok saja? Tanya Nyai Sumirah saat mereka bertiga duduk melingkar di ruang makan. Entahlah Mbok, namun yang jelas aku akan menemui Galuh dan adik-adiknya untuk meminta maaf atas kematian ayah mereka, sekaligus memberikan semua benda yang ayah mereka pernah berikan untukku. Aku juga akan menjual rumah ini dan memberikan uang hasil penjualannya sepenuhnya untuk mereka. Nyai Sumirah dan Said tampak terkejut. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tak mengerti dengan jalan pikiran Sedayu. Apakah anak dan kakak mereka ini memang sudah kehilangan kewarasan? Tapi kan semua ini sudah menjadi milikmu, Mbak Yu. Sergah Said. Kamu sudah menikah dengan almarhum. Rumah ini dan semua yang ia berikan untukmu adalah menjadi hakmu sepenuhnya. Sedayu menundukkan kepala. Ia memutar-mutar cangkir tehnya dalam genggaman kedua telapak tangannya. Nyai Sumirah hanya diam, menanti jawaban Sedayu. Aku tak akan bisa hidup dengan tenang bila masih memiliki harta pemberian dari almarhum. Biarlah semua menjadi milik ketiga anaknya. Kasihan mereka, sekarang sudah menjadi yatim piatu. Seandainya ayah mereka tidak apa? Potong Said dengan nada membentak. Nyai Sumirah menyentuh lengan Said, memberinya isyarat untuk bersikap lebih tenang. Mbak Yu mau bilang, seandainya ayah mereka tidak menikahimu kan? Omong kosong apa itu? Itu bukan kesalahanmu, Mbak Yu. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Sedayu memalingkan wajah ke arah luar jendela. Matanya berkaca-kaca. Sebutir air mata menetes di pipinya. Ia mengusapnya dengan menangkupkan telapak tangan. Kalau Mbak Yu dan Simbok masih percaya bahwa musibah ini adalah hasil dari perbuatan Ki Sutopo, maka berikanlah perintah kepadaku. Akan kuhabisi si tua bangka itu untuk mengakhiri kejahatannya. Said berteriak sembari menggebrak meja, membuat Nyai Sumirah nyaris terlonjak kaget. Dengan jemari gemetar, Sedayu mendekatkan tepian cangkir teh ke bibirnya dan menenggak isinya hingga tandas. Ruangan itu kembali senyap. Nyai Sumirah menunduk sedih. Said menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dan memandang keluar dengan tatapan masih penuh dengan amarah yang menggelegak. Biarkan aku menyelesaikan masalah harta ini dulu, Said. Bisik Sedayu nyaris tak terdengar. Aku belum bisa memutuskan solusi lain atau bagaimana langkahku selanjutnya. Perlahan, Said menolehkan kepala menghadap kakak kesayangannya itu. Terserah kau saja. Aku hanya tak suka kau selalu menyalahkan dirimu sendiri atas kematian mereka. Semua kejahatan ini harus dihentikan. Nyai Sumirah dan Sedayu sama-sama membisu. Rupanya tekad Sedayu untuk mengembalikan semua hartanya kepada anak-anak Warto sudah sedemikian bulat. Keesokan paginya, ia sudah berada di dalam dokar yang membawanya ke stasiun kereta. Keadaan stasiun masih teramat sepi. Kereta baru akan datang sekitar 1 jam lagi. Itu pun kalau tidak terlambat. Sedayu duduk di sebuah bangku panjang. Ia sangat letih dan mengantuk. Entah mengapa, perasaannya tak tenang saat ingin memejamkan mata. Ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Sedayu menolehkan kepala
menuju ke ujung peron. Di sana, ia melihat siswa sedang memandangnya dengan sinis, penuh tatapan kebencian. Besok Bapak dan Simbok pulang dulu ya, Nduk. Nanti menjelang pernikahanmu, kami akan kembali lagi kemari. Ki Slamet berpamitan pada sang putri yang terus-menerus menangis. Aku mau pulang, Bapak, ratap Farida pilu. Jemarinya basah oleh keringat dan gemetar saat mencengkram baju sang ayah. Nyi Gati yang tak sanggup berbicara hanya bisa meneteskan air mata. Hatinya terasa teriris. Kita sudah membicarakan hal ini kan, Dok? Sudah lama kita berembuk. Ini keputusan yang terbaik untuk kita semua. Bujuk Ki Slamet. Farida tergugu di tepi ranjang. Dadanya terasa sesak menahan emosi. Mengapa ia yang harus dikorbankan? Farida melirik sang ibu yang duduk dengan lunglai di atas kursi. Perempuan itu tampak masih lemah, meski Ki Slamet sudah membawanya berobat kemana-mana dengan biaya yang diberikan oleh Ki Sutopo. Tak tega rasanya menolak permintaan kedua orang tuanya untuk menikahi si lintah darah tua bangka itu. Sekarang sudah seminggu Farida berada di rumah Ki Sutopo. Ia sengaja dipingit menjelang pernikahan mereka. Agar semua berjalan sesuai rencana, ujar Ki Sutopo kala itu. Entah apa rencana yang lelaki tua itu maksudkan. Besok, Ki Slamet dan Nyi Gati sudah kembali ke rumah riwayat mereka, meninggalkan Farida terpenjara di dalam rumah mewah ini. Ingin rasanya Farida menyuruh seseorang untuk menemui siswa agar lelaki itu menjemputnya dan membawanya pergi dari rumah keparat ini. Namun apa daya, Farida tak punya kesempatan untuk keluar sendirian dari rumah Ki Sutopo. Pun ia tak tahu persis di mana tempat siswa bekerja dan kapan lelaki itu kembali pulang ke kampung mereka. Malam itu adalah malam terakhir kedua orang tua Farida menginap di rumah Ki Sutopo. Sepanjang malam, Farida tak mampu memejamkan mata. Hatinya sangat gelisah memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa kabur dari rumah ini. Semakin mendekati rumah Warto, jantung Sedayu semakin berdebar keras. Ia sudah bisa menduga seperti apa nanti reaksi Galuh dan keluarganya saat didatangi oleh perempuan yang mereka juluki si Bahulawean. Perempuan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa ayah dan saudara mereka. Sepanjang jalan, Sedayu mencoba berkonsentrasi dan berdoa untuk menenangkan diri. Namun, bayangan ketiga mantan suaminya selalu bergantian melintas di pelupuk matanya. Bahkan kini ditambah lagi dengan bayangan sosok siswa yang memandangnya penuh kebencian. Untunglah mereka tidak berada dalam satu gerbong yang sama. Dokar yang Sedayu tumpangi berhenti di halaman rumah mendiang Warto. Kaki Sedayu sedikit gemetar saat berpijak pada tangga Dokar. Ia sangat gugup. Di teras rumah itu duduk beberapa orang pria dan wanita di
di sebuah bangku kayu panjang. Mereka menatapnya dengan pandangan yang menusuk. Salah seorang perempuan bergegas berlari masuk ke dalam rumah. Sedayu berbicara sebentar kepada kusir dokar itu. "Bisa tunggu aku sebentar, Pak? Jangan pergi, nanti aku susah cari dokar lain lagi," pinta Sedayu. "Oh iya, Mbak, ndak apa-apa. Toh rumah ini juga jauh dari mana-mana. Belum tentu juga ada penumpang di jalan. Silakan saja, Bapak tunggu di sini," jawab kusir tua itu dengan senang hati. Sedayu meraih tasnya dan membalikkan tubuh. Tiba-tiba saja, sebuah bentakan menyambutnya. "Mau apa kamu datang ke rumah ini? Bukankah aku sudah melarangmu untuk menginjakan kaki di rumah ayahku? Dasar perempuan bau lawean pembawa sial!" Galuh sudah berdiri, berkacak pinggang di depan pintu rumah dan menghujaninya dengan sumpah serapah. Seorang perempuan paruh baya memegangi lengannya dan membisikkan sesuatu. Sepertinya perempuan itu berusaha membujuk Galuh agar bisa mengendalikan emosinya. Air mata Sedayu merebak, namun ia berusaha menenangkan diri dan memberikan senyum tulus kepada Galuh. Meski kakinya gemetar, ia tetap melangkah mendekati Galuh. "Aku datang untuk mengembalikan semua harta benda yang ayahmu berikan padaku, Galuh," ucap Sedayu pelan. Namun, meski pelan, ternyata ucapan itu cukup membuat Galuh tersentak. Gadis itu mengerinyatkan kening tanda keheranan. Seolah ia sedang berhadapan dengan salah satu keajaiban di dunia ini. Meski demikian, Galuh tetap bungkam dan menatap tajam kepada Sedayu. Beberapa saat kemudian Galuh berucap, "Sudah sepantasnya. Kamu tak berhak atas sepeser pun uang milik ayahku, termasuk rumah yang kamu tempati sekarang," hardik Galuh. Sedayu tak ingin meladeni hujatan Galuh. Rasa lelah, mengantuk, lapar, ditambah pula dengan tekanan batin yang menghimpitnya, membuat tubuhnya serasa limbung dan sedikit gemetar. Ia terlihat susah payah membuka tas tangannya, sembari menahan agar air matanya tak sampai jatuh berderai. Sedayu mengeluarkan sebuah kantong kain dan mengelurkannya pada Galuh. "Ini semua perhiasan dan sejumlah uang yang ayahmu berikan kepada aku." Galuh merampasnya dengan kasar. Tatapannya tak lepas dari wajah Sedayu. Gadis itu benar-benar sangat membencinya. Sedayu menunggu Galuh membuka kantong itu. Namun, tampaknya gadis itu sama sekali tak berniat memeriksanya. Ia terus saja menatap tajam kepada Sedayu. "Soal rumah itu, kau boleh memilikinya. Namun, beri aku kesempatan untuk memindahkan barang-barangku dan mengurus surat-surat yang kau perlukan. Karena rumah itu masih atas namaku hingga saat ini." "Aku tak sudi menempati rumah yang pernah kau tempati," hardik Galuh dengan penuh emosi. Matanya tampak berkilat-kilat tajam. Sedayu menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk meredam perasaan sakit hatinya. "Lalu, apa yang kau inginkan?" tanya Sedayu dengan nada datar. "Jual rumah itu, lalu kirimkan uangnya kepada kami," bentak Galuh. Semua orang yang sedang mengelilingi mereka tampak saling bertukar pandang dan berbicara di dalam hati. "Baiklah, bila itu maumu, aku akan menjualnya sesegera mungkin, lalu mengirimkan uangnya kepadamu. Namun,
Sekali lagi aku ingin menekankan, bukan hanya kalian yang kehilangan Kang Warto, Galuh. Aku pun sama merasakan sakitnya sepertimu dan adik-adikmu, ujar Sedayu lirih. Pergi kamu, hardik Galuh dengan telunjuk yang menuding wajah Sedayu. Wajah gadis itu merah padam, matanya berkaca-kaca. Sedayu mengangguk pelan. Ia memandang sekilas kepada semua orang di hadapannya yang berdiri dalam kebisuan. Beberapa orang di antaranya membalas anggukan Sedayu. Ia merasa sudah tak ada urusan lagi di sini untuk hari ini. Sedayu pun berbalik menuju kedokar yang sedang menunggunya. Ia ingin segera kembali ke Girilaya. Kemana kita sekarang, Mbak? Tanya kusir dokar itu. Tolong antarkan ke penginapan yang murah, Pak. Yang paling dekat dari stasiun kereta. Keretaku baru akan ada besok pagi, jawab Sedayu lirih. Kusir itu tampak berpikir sejenak. Sedetik kemudian, ia menjawab, "Enggih, Mbak." Lalu mulai memberi aba-aba kepada kudanya untuk berlari. Gerimis mulai turun dan petir menyambar-nyambar menyilaukan mata saat kusir memacu dokar itu meninggalkan halaman rumah almarhum Warto. Setelah agak jauh, Sedayu pun menoleh ke belakang. Mereka masih berdiri di sana, memandanginya hingga hilang dari pandangan. Diam-diam, Sedayu mengusap air matanya. Siswa menghisap rokoknya dalam-dalam sambil menatap ke kegelapan hutan. Meski sedang duduk mengelilingi api unggun dengan teman-temannya sesama penebang kayu, namun ia sama sekali tak tertarik untuk mengobrol dengan mereka. "Kamu gak tidur, Wo?" tanya Jastro tanpa menoleh kepadanya. "Ndak, Kang, belum ngantuk," jawab siswa. Ia menjentik-jentikkan puntung rokoknya yang masih tersisa separuh. "Kamu kok ndak capek? Padahal habis perjalanan jauh dari kampung. Sebaiknya kamu tidur biar tenagamu pulih. Besok kita kerja lagi loh," Jastro mengingatkan. "Iya, Kang, ngabisin rokok ini dulu," ujar siswa. "Ya wes, aku tidur dulu ya," pamit Jastro yang disambut anggukan siswa. Jastro masuk ke dalam salah satu tenda. Ada sekitar 5 buah tenda yang didirikan di tanah lapang itu. Setiap tenda dihuni oleh 3 orang penebang kayu. Siswa menempati sebuah tenda bersama Jastro dan Amin. Mereka kini sudah tertidur lelap. Hanya tersisa 3 orang di sekeliling api unggun, termasuk siswa. Tak lama kemudian, kedua orang lainnya pun mulai masuk ke dalam tenda mereka. Siswa sama sekali belum ingin beranjak dari tempat duduknya, sebuah tunggul kayu jati yang baru saja ditebang. Tubuhnya memang terasa amat lelah, namun otaknya tak mau berkompromi untuk beristirahat. Ingatannya masih tersita akan kejadian tadi pagi saat ia bersirobok pandang dengan Sedayu di stasiun kereta. Tampak terlihat dengan jelas kesedihan perempuan itu. Wajahnya begitu kuyu, matanya terlihat sembab. Namun siswa tak habis pikir, bagaimana seorang perempuan
yang baru kehilangan suaminya 2 hari yang lalu, kini malah bepergian jauh dengan menggunakan kereta api. Kemana perempuan itu pergi? Mengapa ia tak ditemani oleh ibu atau adiknya? 1000 pertanyaan menggantung di pikiran siswa. Wajah Sedayu terpampang jelas di ruang khayalnya, berganti-ganti dengan wajah Farida yang kini entah sedang berada di mana. Demikianlah akhir part ke-14 dari kisah horor fiksi yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, berikan like, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.